kita doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Insya Allah. Para bapak, para jawab nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malam ini insya Allah akan membahas tentang hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal huwal hadis, apa itu hadis? Hadis itu adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa aqwal, ucapan, baik dalam af'al, perbuatan, atau takrir, atau persetujuan Nabi, atau juga sifatul Nabi. Jadi semua yang terkandung dari Nabi Muhammad SAW, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ucapannya, perbuatannya, juga persetujuannya atau pembiaran Nabi terhadap sesuatu, maka itu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan firman Allah gitu. Kalau kita manusia biasa, ya biasa aja ngomong gitu. Jadi ada beda tingkatan derajat, intinya masa sama, tapi harus beda gitu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, menyampaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya ini adalah hadis qudsi. Jadi bukan dari lisan Nabi, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian disampaikan kepada Nabi, yang kemudian Nabi sampaikan lagi kepada umatnya. Ada yang lain firman Allah, yaitu Al-Qur'an. Kalau hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Qur'an, keluarnya dari lisan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Bahasanya ya ibadi, Allah teh manggil, Allah menyeru, maka bahasa ya ibadi dalam suara ini adalah an-nida, sebuah panggilan, sebuah seruan yang berbentuk kemuliaan bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dipanggil nanti ya ibadi. Kita semua di sini masih ngaku sebagai hamba Allah, masih ngaku. Kalau ngaku mas semua juga bisa gitu. Tapi diaku bahwa kita benar hamba Allah, ini yang susah. Kamu hamba Allah, ya hamba Allah, sholatnya enggak. Kamu hamba Allah, ya hamba Allah, kamu baca Quran enggak? Enggak. Hamba yang mana? Sedangkan pengertian hamba teh, abdul teh, hamba teh gitu, pasti berkaitan dengan sesuatu yang ada di atasnya. Kalau hamba Allah Ta'ala berarti hamba tersebut milik Allah. Contoh lagi, misalkan ada seorang yang bekerja kemudian punya majikan, maka pekerja itu milik majikannya, hamba dari majikannya. Maka sudah selayaknya sifat seorang hamba harus nurut sama majikan. Dan majikan pasti punya aturan, punya tata cara, punya sistem. Gak mungkin sebuah pimpinan itu gak punya aturan. Kita pun dalam rumah tangga kita pemimpinnya, kita punya bawahan, kita pasti punya aturan. Dan ketika abdun ini disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti sudah siap untuk mengikuti aturan main dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pengen diaku, pengen mendapat nidaan ila Rabbi, nidaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi, wahai hambaku. Nih, hamba yang mana dulu nih? Saya termasuk enggak ya? Lihat dulu, saya sholat enggak? Sholat. Oh, berarti saya ikut aturan Allah. Berarti dapat seruan ini. Kalau enggak sholat, hamba yang mana dulu? Gitu. Ya ibadi, bahasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas sudah diakui hamba Allah teh satu, yang sudah jelas mutawatir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terus sampai selesai. Itu satu ayat yang berbicara tentang peristiwa mulia Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi 'abdihi, abdun di situ teh udah jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah manusia yang mulia yang sudah diakui derajat sebagai hamba teh Nabi Muhammad. Dan yang mengikuti jejak Nabi Muhammad otomatis ngikut ke situ. Jadi kalau kita pengen disebut hamba Allah, ya ikuti aturannya Rasul. Maka otomatis ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa aturan Allah? Aturan Allah adalah ittaqillah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih takwa? Mudahnya kan kata takwa teh menjalankan apapun yang diperintah oleh Allah. Perintah Allah apa? Salat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang wajib itu yang dirukun Islam. Melakukan itu semuanya berarti kita masuk nih aturan Allah. Kan kita teh beragama masuk aturan. Kalau kita hidup nggak beragama, kumaha cek saya, kumaha aing wae, sakarepmu dewe. Berarti ini repot orang. Nanti terserah Allah berarti di sana. Bukankah sebuah permainan bola? Tadi di hobinya nih. Timnas lawan Jepang. Main bola itu kan ada aturan, betul tidak? Harus 11 orang, 11 atau 12? Lupa. 11 orang. 11. Dan bolanya harus satu. Gak mungkin setiap pemain pegang bola. Padahal bukan tidak bisa pakai bola semuanya, bisa. Cuman kan aneh nanti kalau nggak ada aturan, nendang sendiri, ke gol sendiri, ke gawang sendiri. Karena ada aturan, maka terciptalah permainan. Musuh ini harus melawan sini, harus menggoleng kedua orang musuhnya. Jadi ada aturan. Orang yang masuk agama Allah, inna indallahil Islam. Nih kita ngaku beragama Islam nih. Mudah-mudahan jangan jadi KTP nih. Sekarang banyak yang ngaku Islam, tapi Islam KTP, status doang. Dalamannya jauh dari Islam. Islam mana itu berarti otomatis harus salat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Ada aturan. Maka kita yang mengaku beragama Islam punya aturan. Ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam seruan ini ya ibadi, mudah-mudahan kita semua masuk nih hamba Allah Subhanahu wa taala. Diampuni sama Allah. Takut kita tinggal hidup selama hidup di dunia melakukan amal tapi tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Capek kita. Maka kita nggak ada yang tahu akhir kehidupan kita. Sekelas Ustaz Kiai itu nggak tahu akhir kehidupannya seperti apa. Tapi kita berusaha mengikuti aturan main Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hambaku, inti sesungguhnya aku nih Allah Subhanahu wa taala haramtu, aku saja mengharamkan atas diriku, yaitu perbuatan zalim ada nafsu, zulma ada nafsu. Saya mengharapkan perbuatan zalim atas diriku sendiri. Padahal kalau Allah mau, siapa yang bisa mencegah Allah? Kalau Allah mau, siapa yang bisa melarang Allah? Padahal semua milik Allah. Semua milik Allah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Semua milik Allah. Tapi Allah dengan semua kenikjayaannya, semua kemahakuasaannya mengharapkan perbuatan zalim. Saya nggak mau zalim. Nggak mentang-mentang saya kuasa, kemudian saya menghardik bawahan saya. Nggak mentang-mentang saya jadi kades, jadi camat, jadi bupati, kobokan, jadi hansip. Kesempatan tenteng misalkan. Mohon maaf bukan mengatakan derajat hansip gitu ya. Tapi maksudnya ketika dikasih jabatan, hati-hati dengan jabatan itu. Allah saja puncak daripada semua jabatan. Nggak ada yang membawahi Allah, nggak ada. Allah itu mengharapkan perbuatan zalim.
Allah pasti berbuat adil. Allah mengharapkan perbuatan zalim atas dirinya. Maka sejatinya kita yang diberikan sedikit saja kekuasaan dari Allah, malu atuh sama Allah. Kekuasaan kita baru tingkat apa sih? Baru wilayah segini mana sih? Gak malu sama Allah yang kekuasaannya meliputi seluruh alam. Rabbul Alamin. Allah mengharamkan atas dirinya perbuatan jadi maka pesan Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Maka aku jadikan itu perbuatan zalim haram bagi kalian, jangan berbuat zalim ya. Kalau kita bahasakan bahasa kita, hei hambaku, kekasihku, cintaku, aku saja nih yang punya kekuasaan banyak, aku nggak melakukan sembarangan, nggak terserah aku. Maka kamu yang sedikit saja aku titipkan kekuasaan dengan berbuat seenaknya ya. Harusnya kamu malu sama aku. Jangan berbuat zalim kamu. Karena orang yang diberikan perbuatan zalim, maka doanya tidak tertolak. Hati-hati sama orang yang dizalim. Maka kita pun harus hati-hati yang diberikan kekuasaan sedikit saja oleh Allah untuk berbuat zalim. Nanti yang dizalimi akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat zalim. Ini pesan Allah langsung. Pesan Allah. Cuman kan memang ujian yang ketika dikasih kekuasaan waduh, kita merasa luar biasa, merasa gagah. Tuh siapa contohnya? Fir'aun. Mentang-mentang gak pernah sakit kata si Fir'aun, ngaku dirinya sebagai Tuhan. Anna rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Mana Tuhan Musa? Sambil dia berdiri di paling tinggi tempat. Mana Tuhan Musa? Mana? Saya yang mengaku sebagai Tuhan. Anna rabbukumul a'la. Maka semua masyarakatnya si Fir'aun suruh ngaku bahwa Fir'aun itu adalah Tuhan. Mentang-mentang nggak sakit, ya. Nggak pernah sakit, ya. Makanya hati-hati dia nggak pernah sakit. Isi kubur nikmat. Hati-hati, ya. Firaun, matinya di mana Firaun? Mati dalam keadaan hina. Minum, gara-gara minum Firaun mati. Minum air laut. Mati Firaun. Siapa lagi? Namrud. Ya Allah, sombongnya luar biasa. Dengan kekuasaannya merasa diri paling hebat. Mati sama binatang kecil. Dalam satu riwayat dikatakan mati sama nyamuk. Sama nyamuk saja mati. Ya. Maka hati-hati yang sombong, yang diberikan kekuasaan, gak pernah sakit, harta banyak, istri banyak. Wah, pokoknya merasa tinggi di antara yang lain. Hati-hati. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat zalim.